Manajemen Rossoneri terus membuat terobosan baru di bawah kepemilikan Elliott Management. Baru-baru ini AC Milan resmi mengumumkan bahwa terhitung musim depan tim wanita AC Milan akan memiliki tim Primavera mereka sendiri. Sebelumnya AC Milan memang menjadi salah satu tim besar di Italia yang tidak menurunkan tim di Liga Primavera Femminile. Dan oleh karena itu Milan baru-baru ini harus mendapat denda dari FIGC karena tidak menurunkan skuad muda musim lalu. Akan tetapi terhitung musim 2021-2022 semuanya akan berubah. Sebab Milan akan memiliki tim Primavera di sektor wanita yang akan berlaga di Campionato Primavera 1 musim depan. AC Milan juga sudah resmi mengumumkan perekrutan Serena Cortesi yang akan menjadi salah satu pemain yang akan berada dalam skuad Primavera. Sementara mantan pemain Milan Davide Corti secara resmi sudah ditunjuk untuk menduduki jabatan sebagai pelatih kepala. Para penggawa Rossoneri akan memulai serangkaian kegiatan pramusim dengan menghadapi beberapa klub dalam laga persahabatan dalam waktu dekat ini. Milan akan memulai kegiatan pramusim mereka dengan menghadapi Prosesto pada tanggal 17 Juli 2021 mendatang. Selanjutnya pada tanggal 31 Juli 2021, Milan dijadwalkan akan terbang ke Prancis guna melakoni laga persahabatan melawan Nice. Milan News melaporkan Milan juga sudah mengagendakan pertandingan persahabatan lainnya yakni menghadapi Panathinaikos di Stadion Nereo Rocco pada tanggal 14 Agustus mendatang. Sementara itu, Tuttosport melaporkan bahwa Milan juga rencananya akan melakoni laga persahabatan melawan Valencia di Stadion Mestalla, yang kemungkinan besar dihelat sebelum Jornada ke-10 mengingat La Liga Spanyol akan mulai digelar 15 Agustus mendatang. AC Milan nampaknya telah menemukan wakil untuk Theo Hernandez di musim depan. Foot Mercato di Prancis melaporkan bahwa Milan telah mencapai kesepakatan senilai 8 juta euro dengan AS Monaco terkait transfer Fode Ballo-Touré. Laporan itu mengklaim bahwa hanya ada beberapa detail yang tersisa untuk diselesaikan. Media asal Italia Milan News juga turut mengkonfirmasi kabar tersebut. Sumber itu mengungkapkan bahwa Rossoneri bisa menutup penandatanganan bek kiri 24 tahun itu paling cepat minggu depan. Sky Sport Germany turut melaporkan bahwa hengkangnya Touré dari AS Monaco ke Milan juga terlihat semakin nyata setelah AS Monaco dikabarkan hampir mengamankan tanda tangan Ismail Jakobs dari Cologne. Fode Ballo-Touré adalah bek kiri berkebangsaan Prancis. Ia memainkan 24 pertandingan untuk AS Monaco musim lalu namun hanya 6 kali dimainkan sebagai starter. Kendati begitu, ia dipandang memiliki kemampuan untuk berperan sebagai backup yang cocok untuk Theo Hernandez. Dan di luar daripada itu, penting bagi Milan untuk mengamankan kesepakatan bernilai murah, mengingat Hernandez tidak akan bisa memainkan seluruh pertandingan Milan di musim depan. Sebagaimana yang telah diberitakan sebelumnya bahwa Olivier Giroud sedikit lagi akan bergabung dengan Milan. Namun Giroud sepertinya bukan menjadi satu-satunya striker yang akan tiba di San Siro pada jendela transfer musim panas ini. Calcio Mercato melaporkan bahwa Elliott Management dan seluruh direktur teknis Milan memiliki kesepahaman untuk terus melakukan investasi, khususnya yang terkait dari sisi perekrutan pemain-pemain muda. Dan Caio Jorge, striker Santos yang berusia 19 tahun menjadi salah satu profil yang mewakili gagasan tersebut. Perekrutan Caio Jorge bisa menjadi pertimbangan khusus di lingkup manajemen Milan, karena Giuliano Bertolucci selaku agen sang pemain juga telah mengunjungi Casa Milan, yang mengisyaratkan bahwa Rossoneri memiliki minat yang serius terhadap sang pemain. Kontrak Caio Jorge bersama Santos akan habis pada 31 Desember 2021 mendatang, yang melahirkan peluang bagi Milan bisa merekrut sang pemain secara gratis pada bursa transfer Januari mendatang. Akan tetapi dengan fakta bahwa Caio Jorge juga menjadi bidikan Napoli dan Juventus, maka Milan bisa mempertimbangkan untuk mempercepat proses perekrutan sang pemain di bursa transfer musim panas ini agar bisa memenangkan perburuan. Namun laporan itu mengungkapkan bahwa gagasan itu akan sangat dipengaruhi apakah Milan memutuskan untuk melepas Tommaso Pobega yang saat ini menjadi incaran Atalanta, serta Jens-Peter Hauge yang menjadi target buruan Eintracht Frankfurt. Sebab dengan melepas kedua pemain itu maka Milan setidaknya bisa mendapatkan 30 juta euro dari hasil penjualan keduanya. Dan angka itu dianggap lebih dari cukup untuk membiayai transfer Jorge ke Milan. Selain itu, nama Rafael Leao juga bisa menjadi kunci dalam operasi untuk membawa Caio Jorge ke Milan. Masa depan pemain asal Portugal itu di Milan memang masih menjadi tanda tanya. Oleh sebab itu, Jorge Mendes selaku agen Leao juga sudah tiba di Milan untuk mendiskusikan masa depan kliennya. Rafael Leao saat ini memiliki valuasi di angka 25 juta euro dan terus dikaitkan dengan Everton dan Borussia Dortmund.
Selain Sandro Tonali, Milan masih memiliki rencana untuk mendatangkan setidaknya satu gelandang lagi musim panas ini setelah Sualiho Meite dipulangkan ke Torino. Milan sebenarnya masih memiliki Ismail Benacer, Frank Kessie, dan Tommaso Pobega. Namun Benacer dan Frank Kessie akan ambil bagian di ajang Piala Afrika awal 2022 mendatang, yang membuat keduanya praktis akan melewatkan beberapa pertandingan Milan. Sementara Tommaso Pobega saat ini juga belum mendapat jaminan dari staf pelatih Milan. Bahkan sang pemain berpotensi meninggalkan Rossoneri seiring dengan rumor yang mengaitkannya dengan Atalanta. Dengan kondisi tersebut, penting bagi Rossoneri untuk menjelajah di bursa transfer demi mendatangkan satu tambahan pemain di sektor lini tengah. Menurut laporan The Sun seperti dikutip dari Absolute Chelsea, salah satu pemain yang masuk radar Milan adalah Timo Bakayoko. Pemain Chelsea tersebut sempat menjadi pemain pinjaman di Milan 2 musim sebelumnya, dan sang pemain juga secara terbuka memiliki keinginan untuk kembali ke San Siro. Akan tetapi Milan hanya bersedia membayar sekitar 12 juta euro untuk menebusnya dari Chelsea, sementara klub London Biru meminta bayaran senilai 23 juta euro. Ada jarak yang sangat signifikan dan ini bisa membuat negosiasi kedua belah pihak bisa berjalan dengan rumit, yang bisa saja berujung pada batalnya Bakayoko kembali ke Milan. Tommaso Pobega musim lalu menjalani masa peminjaman di Spezia di mana ia mengemas 20 penampilan dengan mencetak 6 gol dan menyumbang 3 assist. Ada spekulasi bahwa sang pemain bisa memperjuangkan tempatnya di skuad utama musim depan atau dijual Milan ke beberapa klub yang saat ini tertarik merekrutnya untuk mendapatkan keuntungan agar bisa menambah anggaran bagi Milan di bursa transfer. Terkait dengan hal itu, Pobega telah tiba di Casa Milan hari ini untuk menemui manajemen klub. Sang pemain nampaknya ingin segera mendapatkan kejelasan terkait masa depannya. Sebelumnya, Pobega telah menarik minat beberapa klub di Serie A dan Atalanta terkonfirmasi menjadi tim yang paling serius. Klub asal Bergamo itu sedang mencari gelandang baru untuk memperkuat lini tengah mereka sebagai backup Martin Darun dan Remo Freuler.